Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Nah, yang dibuat oleh kelompok 9 dengan anggota Jessica Maharani Kaban, Sylvie Nur Fahria, dan Muhammad Abdul. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai konsep supervisi, tujuan dan sasaran supervisi, fungsi dan peran supervisi, model pelaksanaan supervisi, supervisi pendidikan, ruang lingkup supervisi, prinsip supervisi pendidikan, metode supervisi pendidikan, dan evaluasi. Nah, pertama, apa sih itu konsep supervisi pendidikan? Secara umum, supervisi diartikan sebagai pengawasan, dan individu yang melaksanakan supervisi dalam pendidikan dikenal sebagai pengawas, penilik, atau supervisor. Kata supervisi terbentuk dari super dan vision, yang berarti kemampuan untuk menangkap sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat melalui ketajaman mental atau intuisi yang tajam. Selanjutnya, tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Adapun sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Supervisi pendidikan menaruh perhatian utama pada upaya-upaya yang sifatnya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih mampu dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dari hasil pembelajaran. Nah, dari tujuan dan sasaran tadi, kita bisa mengetahui garis besar objek atau sasaran supervisi. Yang pertama itu pengembangan kurikulum, yang kedua peningkatan proses pembelajaran, dan yang ketiga pengembangan profesi guru. Nah, lalu bagaimana sih fungsi dan peran supervisi pendidikan? Fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya, sehingga selalu ada usaha perbaikan. Supervisi berfungsi untuk membantu, assisting, memberi dorongan, supporting, dan mengajak mengikut sertakan atau sharing. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa, menurut Burton dan Bruckner tahun 1955. Nah, selain fungsi yang tadi, ini juga ada 8 fungsi supervisi menurut Swearingen. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Lalu, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Lalu terakhir, memadukan dan menyelaraskan tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan. Nah, ada juga 4 fungsi supervisi menurut Ame Tembun. Yang pertama, fungsi penelitian, yang kedua, fungsi penilaian, yang ketiga, fungsi perbaikan, dan terakhir, fungsi peningkatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai model pelaksanaan supervisi. Yang pertama, model manajemen saintifik. Konsep supervisi yang terkandung dalam manajemen saintifik berinti filosofi supervisi yang autokratik. Pendekatan ini tidak lain refleksi dari kondisi masyarakat pada saat kekuasaan yang otoriter akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang autokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Yang kedua, ada model supervisi artistik. Mengajar adalah suatu pengetahuan, knowledge. Mengajar itu suatu keterampilan, skill. Tapi mengajar juga suatu kiat, art. Sejalan dengan tugas mengajar, supervisi dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan, suatu keterampilan, dan juga suatu kiat. Supervisor yang mengembangkan model artistik akan menampak dirinya dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian baiknya, sehingga para guru merasa diterima. Adanya perasaan aman dan dorongan positif untuk berusaha maju. Yang ketiga, ada model supervisi klinis. Tekanan dalam pendekatan yang diterapkan bersifat khusus melalui tatap muka dengan guru pengajar. Inti bantuan terpusat pada perbaikan penampilan dan perilaku mengajar guru.
Dengan demikian, supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri seorang profesional yang kompeten. Pertama, mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional. Kedua, menguasai seperangkat pengetahuan, teori, dan konsep, prinsip, dan kaidah, hipotesis, dan generalisasi, data, dan informasi, dan sebagainya. Lalu, menguasai perangkat keterampilan tentang cara, bagaimana, dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya. Selanjutnya, memahami perangkat basic standar tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan. Lalu, memiliki motivasi dan citra unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Terakhir, memiliki kewenangan yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan dan teruji. Selanjutnya, kita akan membahas kemampuan profesional guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab 4 pasal 10 ayat 91 yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi kinerja profesi keguruan dalam proses belajar mengajar minimal memiliki 4 kemampuan. Yang pertama, merencanakan proses belajar mengajar, lalu melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar, lalu menguasai bahan pelajaran, dan menilai kemajuan proses belajar mengajar. Apa sih supervisi pendidikan itu? Supervisi ialah suatu bentuk pelayanan, bantuan profesional, atau bimbingan bagi guru-guru dan dengan melalui pertumbuhan kemampuan guru hendak meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Supervisi berfungsi membantu, memberi dorongan, dan mengajak mengikut sertakan. Supervisor yaitu kedudukan dengan kewajiban khusus untuk memberikan layanan supervisi atas dasar formal. Pada sistem sekolah, kepala kantor pendidikan, pengawas, penilik, atau supervisor dipekerjakan sebagai pejabat eksekutif umum. Nah, dalam supervisi pendidikan ini mencakup 5 komponen. Ada teacher, student, supervisor, school, dan manajemen. Seorang supervisor yang baik memiliki 5 keterampilan dasar menurut Kimball tahun 1955, yaitu keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, keterampilan dalam mengatur personalia sekolah, dan keterampilan dalam evaluasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai ruang lingkup bantuan supervisor kepada guru. Secara praktis, hal ini dilihat dari 3 aspek. Pertama, bagaimana membantu guru dalam profesi mengajar. Yang dimaksudkan di sini ialah proses belajar mengajar dalam bentuk suatu sistem di mana guru dan siswa terlibat aktif di dalamnya. Yang kedua, bagaimana membantu guru dalam relasi pedagogis dengan murid-murid. Pendidikan pada hakikatnya merupakan hubungan antara guru dan siswa. Untuk itu, guru perlu mengenal siswa dalam relasi pendidikan. Yang ketiga, bagaimana membantu mengembangkan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional dimanifestasikan dalam pribadi guru yang meliputi moral dan kegairahan kerja, kode etik pejabat, serta semangat bersatu dalam kelompok. Bagaimana sih prinsip-prinsip supervisi pendidikan? Nah, di sini prinsip supervisi pendidikan itu ada 4 dimensi. Dimensi pertama dari prinsip pengawasan, yaitu dimensi support. Dimensi ini menunjuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi diri. Dimensi kedua yaitu dimensi trust.
Dimensi ini menunjuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah. Dimensi ketiga yaitu dimensi challenge. Dimensi ini menunjuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Yang terakhir, dimensi keempat, yaitu dimensi networking and collaboration. Dimensi ini menunjuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jaringan dan berkolaborasi antar stakeholder. Apa saja sih kegiatan-kegiatan supervisi itu? Yang pertama, menilai hasil pendidikan mengingat sasaran-sasaran pendidikan yang telah disetujui. Lalu, mempelajari situasi mengajar belajar untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan prestasi siswa yang memuaskan dan tidak memuaskan. Kemudian, menilai sasaran, metode, dan hasil supervisi. Lalu, memperbaiki situasi belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan memberitahu mengenai prosedur pelaksanaan supervisi. Yang pertama, merumuskan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan tujuan supervisi yang hendak dicapai. Lalu, merumuskan mengapa tujuan, metode, atau prosedur itu ditempuh. Kemudian, merumuskan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tercakup dalam aspek ini ialah perumusan tentang metode, sarana, dan prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, menentukan siapa yang akan berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun kelak dalam perwujudan program supervisi. Kemudian, menentukan kapan supervisi dilaksanakan, yaitu waktu mengadakan perencanaan serta menyelesaikan suatu program. Terakhir, menentukan tempat di mana perencanaan program itu disusun, serta tempat di mana program itu dilaksanakan atau diwujudkan. Pelaksanaan program supervisi. Supervisor hendaknya menunaikan seperlunya beberapa tugas supervisinya, seperti mengunjungi kelas-kelas untuk lebih akrab dengan guru dan siswanya, membantu guru-guru dan siswa menghadapi problema-problemanya yang khusus, berwawancara atau berdialog dengan orang tua atau wali siswa, menyelenggarakan rapat-rapat supervisi, dan memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya ada 3 metode supervisi pendidikan. Yang pertama, metode langsung, directive method. Yang dimaksudkan dengan metode direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kemudian ada metode tidak langsung, non-directive method. Yang dimaksudkan dengan pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Terakhir ada pendekatan kolaboratif. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan yang baru. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Jika suatu program supervisi pendidikan telah mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu diinformasikan bagi usaha-usaha pengembangan lebih lanjut. Sedangkan bila suatu program tidak mencapai tujuan yang dicita-citakan, perlu juga dikomunikasikan kepada mereka yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah seperlunya bagi perubahan yang dibutuhkan. Lalu ada penilaian kinerja guru. Penilaian prestasi kerja atau kinerja bagi para pegawai berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal, seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana, dan pengembangan karir. Terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja secara rutin memiliki manfaat, yaitu 1. Meningkatkan kinerja organisasi. 2. Melindungi perusahaan dalam mencapai tujuannya. 3. Menurunkan potensi penyimpangan karyawan dan meningkatkan kinerja sesuai kebutuhan perusahaan. 4. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan manfaat keuntungan perusahaan. 5. Memberikan pemahaman lebih baik tentang posisi dan peran karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Terakhir, membina mental juara pada karyawan tanpa merugikan rekan kerja atau tim. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.